أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kepada Allah, alhamdulillah, di pagi hari ini di akhir bulan Rabiul Awal tanggal 23 Rabiul Awal masih dalam suasana hari Maulid Nabi atau bulan Maulid Nabi. Mudah-mudahan setiap yang kita lakukan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua aktivitas kita itu kalau niatnya baik karena Allah, aktivitasnya baik, niatnya karena Allah, insya Allah jadi amal ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya kita sholat saja, bukan hanya baca Al-Quran saja, ya, bukan hanya kita bersedekah saja, tetapi aktivitas seharian awak itu jadi ibadah, ya, manasa, basuh pinggan, memasak, berjalan, ya, mencari kepada sesuatu yang baik, ya, melangkah kepada sesuatu yang baik, ya, mangke endui ya di jalan, mangke nupi kuado tasangkui ya di jalan, itu ibadah. Jadi jangan dianggap ibadah itu hanya sholat. Lah selesai sholat tu lah, tidak. Bukan itu saja. Tapi mungkin kuado sesuatu yang mungkin orang terganggu diangkat dia dibuang, itu ibadah juga, ya. Orang dalam perjalanan awak dulu situ mungkin sedang kesusahan uang kok, awak bimbing uang kok, itu ibadah. Jadi banyak macam itu ibadah, bukan hanya sholat saja. Maka orang-orang yang paham tentang itu dijadikan seluruh aktivitasnya itu menjadi sebuah ibadah, menjadi amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini sebagai nasihat sampaikan dalam buku Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk para hamba, ya, dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu nasihat ke-36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam di dalam kitab Zabur, ya, bahwa orang yang berakal lagi bijak tidak akan kosong dari 4 waktu. Ulang ya, orang yang berakal dan bijak, ya, tidak akan kosong dari 4 waktu. Mana yang 4 waktu itu? Pertama adalah waktu bermunajat kepada Tuhannya, menyebutnya, membaca kalamnya, mengadukan segala hal kepadanya. Ya, ulang ya, waktu bermunajat. Bermunajat apa? Meminta ke Allah, mengadukan nasib awak ke Allah. Kawang dia don nasib awak macikon, kadang lagi tolong luang, kadang tidak. Tapi kadon kepada Allah, maka Allah akan mencarikan solusinya. Caranya baca kalam Allah. Apa kalam Allah? Ada yang tertulis. Mana yang tertulis? Nih Al-Quran. Dibaca kalam Allah. Dia nak mandungan apa yang dibaca. Apa tentang apa. Maka semakin kita merenungkan
kalam Allah itu baik yang tertulis itu, insya Allah hati itu akan menjadi tenang. Itu pula kalam yang ada di alam ko yang tidak tertulis. Sesuatu yang tiba di awak, sesuatu kejadian-kejadian ya yang kita lihat di situ, boleh. Dia ada yang kalam yang tertulis, ada kalam yang tidak tertulis. Maka hal-hal itu kita baca ya. Membaca itu bukan hanya membaca dalam bentuk tulisan saja, tapi membaca dalam renungan. Arti merenung. Dah pokok beriku indahnya alam ko. Bakok tinggi gunung ko. Bakok kejadian model-model saja. Maka merenung dengan seperti itu. Insya Allah itu akan mendatangkan ketenangan dalam diri. Maka yang pertama, waktu yang tidak boleh kosong bagi orang yang bijak itu adalah tidak waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu yang terbaik bermunajat kepada Allah? Tentu dari sebahagian malam. Lebih utamanya dari sebahagian malam. Kalau di daerah awak tentu sebagian malam. Kalau lebih baiknya tentu di Mekah ya, di Masjidil Haram. Itu yang lebih utama waktu bermunajat. Tapi tentu kalau di sampai awak tentu lebih baiknya adalah di sebagian malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka dari sebahagian malam itu bertahajudlah, bersujudlah kepada Allah ya. Maka Allah akan mengangkat derajatmu kepada tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji itu apa? Tempat yang nyaman awak ini. Ya, terpuji itu bukan berarti kayu saja. Terpuji bukan berarti dapat pangkat yang tinggi saja. Terpuji dapat sesuatu, hendak sesuatu yang bangga awak sanang di hendak. Tetapi terpuji itu adalah sesuatu yang kita dapat sanang awak di hendak jadi beban sesuatu yang kita terima dulu. Kalau jadi beban sesuatu dari itu bukanlah maqam mahmudah. Itu bisa jadi ujian, bisa menjadi laknat ya Allah. Bisa menjadi cobaan ya Allah. Dan yang kedua adalah waktu introspeksi diri. Itu yang kedua. Waktu yang tidak boleh kosong tuh waktu mengintrospeksi diri. Artinya apa? Mencatat amalan-amalan yang baik dan mencatat amalan-amalan yang buruk. Kalau bisa pakai buku, panjang pakai buku. Nak kata muat di buku dosa setiap hari korang. Dari pagi sampai sore, berapa banyak dosa awak? Mana banyak dosa daripada pahala? Mana catat. Ternyata masih banyak dosa, introspeksi diri. Ternyata kini nilai uang dosa, introspeksi diri. Hitung tahu. InsyaAllah tak. Hitung setiap pagi kita doa pada Allah, mudah-mudahan hari ini dia give kebaikan, diberikan petunjuk ke beramal soleh. Ameko menjalankan lalu, detong. Aduh, berapa kesalahan awak, berapa orang yang tersinggung dia awak, berapa punya orang yang terambil dia awak, berapa orang yang tersakiti dia awak, berapa amal awak menjalankan lalu. Sehingga ya menjalankan lalu itu hati sudah tenang. Kalau ada orang yang salah awak, maafkan. Kalau ada yang salah, maafkan. Jadi tidak jadi beban menjalankan lalu dulu. Kalau tak sedang lalu, mau gila baca kak awak juang. Ya, apa dah kanau batang kau juang siang wa, malam tu tak bawa mimpi dia awak kena. Ya, kenapa? Dia sakit tidak dia. Alah, kau anda apa macam tak bawa mimpi dia. Kalau kita tidak memaafkan menjelang kita tidur. Maka jangan sampai kosong kita dari waktu mengintrospeksi diri. Ya. Kemudian yang ketiga, waktu yang tidak boleh kosong itu waktu berkunjung kepada sahabat-sahabatnya untuk menanyakan perihal aib dirinya. Waktu menanya ke kawan kira-kira ndak salah dia gini. Kira-kira ndak nentak singgung dengan uang dia kini kok. Kira-kira apa yang dia lakukan kini kok ndak nelok dah. Aman nanya ke uang tu. Woi, kau payah. Tadi tanya lu ke kawan
Oh banyak salah aku mah. Aku salah. Maka waktu itu untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan jangan terlalu apa nama itu. Awak jangan terlalu bangga dengan perbuatan-perbuatan awak seolah-olah baik padahal kawan tersinggung. Padahal kawan tersakiti. Maka waktu menanyung ke kawan. Non tentu aib wako tentu kawan. Dia awak tak tentu dia awak dah. Tanyung ke kawan. Mengecek kau pun payah. Ya, mengakui akan kesalahan itu sendiri. Kau ditanya kau banyak tu salah. Kau tidak tahu. Awak kau payah tu bagi. Ya. Itulah no banyak salah tu mah. Jangan cai salah. Kan nabi itu nanti awak kau. Ya, ino yo tak tanggung salah no. Salah ino nak tetong di no. Salah awak kan di sana. Kalau orang yang bijak itu seperti yang sampaikan Ceko adalah uang yang tanyun ke kesalahan kepada saudaranya, kepada sahabat. Boleh siapapun ada enggak kira-kira ada enggak yang kesalahan-kesalahan itu pada hari itu ya. Kemudian yang keempat adalah waktu melepaskan dirinya dari kesenangan duniawi yang halal. Apa itu maksudnya? Waktu untuk melepaskan dirinya dari kesenangan duniawi yang halal. Artinya apa? Waktu kita untuk batanang meninggal sebuah keindahan-keindahan yang ada di dunia ko. Awak kayo tinggal dulu. Awak berkuasa tinggal dulu. Saat itu anggap kita sedang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sedikit pun yang kita miliki itu di hadapan Allah tinggi, rendah je kali itu. Maka orang-orang yang bertawaduk itu adalah orang yang menganggap semua yang diberikan kepadanya adalah sebuah amanah, akan diminta pertanggungjawaban. Dunia hanya sementara saja. Ya, tidak ada yang kekal dalam dunia ko. Siapa yang paling kekal? Korun mati yo, Firaun mati yo. Siapa yang paling lama duit? Nabi Nuh mati yo. Siapa lagi? Jadi presiden pun tahun bisa 10 tahun. Jadi bupati pun tahun bisa 10 tahun loh, kok lain manang. Ya, jadi tidak ada yang kekal di dunia ko. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lenyap, akan mempertanggungjawabkan semua yang kita miliki. Kalau lain introspeksi diri itu apa yang kita banggakan? Ada kita banggakan. Di hadapan Allah kita kecil. Maka orang-orang yang sholat itu setinggi apapun dia tetap sujud kita sama tinggi kepala jo kaki. Ya, malah tinggi lo kaki daripada kepala lai. Karena apa? Sampai sujud lo gak ganda. Kalau gak datang boleh sama mah. Tapi kalau mayang di bukit lo ganda, lo sampai sujud daripada apa gitu. Kadang lai tinggi sampai sujud. Boleh kalau mayang di pulau lai. Baku kena. Ganda lo lai, ya. Jadi karena itu mari kita asingkan waktu 4 waktu itu untuk mengoreksi diri kita manfaatkan untuk kehidupan akhirat kita. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Hanya maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.